Saya sering mengatakan beberapa pesantren misalnya, Iya. tidak boleh pegang HP. Maka harus diumumkan juga ustadz-ustadz di kantor jangan pegang HP, di rumah saja pegang HP. Nah, ini poin. Orang tua yang mau membawakan anaknya HP boleh, tapi HP diatur oleh pihak pesantren. Diatur itu penggunaannya di saat liburan saja. Itu pun jamnya dia atur. Oke. Terus anak sering dikasih tahu jangan melihat yang diharamkan oleh Allah, begini begitu. Jadi mereka justru bijak menggunakan alat-alat seperti ini. Iya. Kalau usia seperti saya 40-50 begini, kira-kira ini nonton TV atau main game? Alhamdulillah. Masya Allah, ini Ustadz ganti kostum nih, Masya Allah. Kalau boleh tahu ini Ini bukan ganti kostum, nambah kostum. nambah kostum, Ustadz. Kan ini tetap tadi ya, Pak. Oh iya, Ya, iya, tambah, iya, iya. iya. Ini apa Ustadz barangkali bisa disampaikan? Coba dibaca sendiri. Muslim Kediri peduli. Iya, jadi MKP itu adalah boleh dikatakan komunitas dari teman-teman Muslim Kediri yang ingin berbagi dengan sesama Muslim, bahkan sesama manusia. Karena mereka itu senang dengan kegiatan relawan, maka dibentuklah komunitas ini. Tapi areanya Kediri aja atau seluruh Oh Indonesia? tidak, sampai kemana-mana. Oh Masya Allah ini ya. Saya sudah pernah mendampingi mereka sampai Cianjur. Masya Allah. Saya mau sih sampai Cianjur ya. Saya pernah ke Lumajang juga. Lumajang saya 2 hari, Cianjur berapa Mas? Ada 5 hari mungkin ya, 5 harian di Cianjur. Lumayan. Ya ini. Ya promo, numpang promo. Yang penting nggak disebret telik sikit. Promo gak kayak apa-apa. Duh, ini nanti menaikkan menaikkan ininya. Ya kita saling bantu Ustaz. Iya, iya. Jadi bentuk saling support untuk ya, insya Allah ya. Nah, tadi di sela-sela kita rehat Ustaz, ada pertanyaan titipan Ustaz. Iya. Jadi apakah juga ada pengaruh bahwasanya mindernya anak? Iya. Itu kadang-kadang memang awalnya orang tua itu ada rasa takut sehingga muncul protektif yang tinggi. Iya. Nah, ini menyebabkan justru akan berimbas negatif juga terhadap anak. Nah, ini bagaimana Ustaz? Iya. Saya dudukkan dulu. Okay. Minder itu tidak baik. Yeah. Minder itu dalam pandangan agama kita tercela. Kalau malu itu baik. Yeah. Jadi malu bukan minder, minder juga bukan malu. Terkait dengan mindernya anak menjadi murung, sering mengurung diri di kamar, kurang pergaulan, tidak berani ketemu dengan manusia. Ini sebagai imbas dari anak kurang dididik untuk berinteraksi dengan manusia ya. Yeah. Itu banyak hal sebenarnya yang memicu atau membuat anak itu menjadi minder. Ya tidak lain itu diantaranya kesalahan orang tua yang terlalu protek. Menjaga anak wajib. Yeah. Saya katakan wajib. Menjaga anak itu wajib. Mana dalilnya? Al-Quran. Allah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ku anfusakum. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Keluarga itu istri dan anak-anak. Naro dari siksa api neraka. Namun terlalu berlebihan. Nah, namanya berlebihan dalam agama tidak boleh. Hulu itu kan terlarang. Yeah. Dan yang menyebabkan umat sebelum umat Islam ini, umatnya Rasulullah SAW ini hancur. Kehancuran mereka disebabkan apa? Al-hulu. Jadi yang menyebabkan hancurnya umat-umat terdahulu itu adalah sikap berlebih-lebihan. Walaupun berlebih-lebihannya dalam agama itu tercela. Apalagi berlebih-lebihan dalam urusan dunia tercela. Dua-duanya tercela. Maka dari itu ya, proteksi kepada anak itu ya harus, tapi tidak boleh hulu. Seperti misalnya anak-anak mau bermain ke tetangga. Bagaimana cara proteksinya? Mudah. Nak, misalnya mau kemana? Mau ke tetangga. Ya udah kalau sana nanti jamnya sholat pulang. Terus di sana tidak, gayanya kita begitu. Jangan sampai merusakkan barangnya tetangga. Tidak boleh bicara yang kotor, menyakiti tetangga. Padahal asalnya kita proteksi supaya dia tidak niru. Misalnya anak tetangga suka misuh atau berkata-kata kotor. Oh iya. Tapi kita balik ucapannya,
Jangan kamu menyakiti tetangga dengan kata-katamu yang kotor. Iya. Jangan merusak barang tetangga dan seterusnya. Itu kan proteksi juga. Nggih. Tapi kita ya tidak terlalu hulu. Ya. Kalau jangan tetanggamu itu nakal misalnya. Iya. Jangan seperti itu. Oh, dengan Akhirnya anak tidak pernah interaksi dengan manusia menyebabkan dia minder gitu. tekniknya yang Iya, caranya aja. Iya. Kita kan selama ini setiap kali anak mau berbuat apa kan tidak ada wejangan dari kita sebelumnya. Iya. Harusnya ada wejangan di depan. Apapun anak mau misalnya pamit, saya mau futsal misalnya. Boleh. Tapi ini jam berapa? Waktunya sholat loh ya. Oh ya nanti sholat di sana. Ya udah, jaga sholat, bawa sarung atau bawa apa atau bawa celana panjang untuk sholat dan seterusnya. Kan seperti itu. Iya. Kalau langsung futsal buat apa itu? Ya, itu seperti ya kan? Anak merasa semuanya serba tidak boleh. Nyari celah bagaimana dia bisa keluar bersama teman-temannya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Akhirnya di hari-hari yang harusnya dia tidak keluar, itu hari sekolah dia bolos. Orang tua tidak tahu, banyak loh kasusnya seperti ini. Orang tua baru tahu, dikasih tahu oleh apa? Gurunya. Iya. Ketemu gurunya, anak-anak futsal bolos bersama. Jadi bolos berjamaah itu. Itu banyak seperti itu. Ketemu masalahnya ini jadi Iya. Ustadz ya. Seperti itu. Iya. Selama perbuatan itu tidak haram, arahkan. Kalau haram, larang dengan solusi, gitu. Ini sering keliru. Kalau tidak haram, arahkan saja, arahkan begitu. Kalau haram, larang tapi dengan memberikan solusi pengganti. Yang haram itu Bukan apa? tembok. Ya bukan seperti itu. Ya. Anak seperti itu nanti jadi minder nanti. Ya, Bahkan ya, lebih ya, parah ya, daripada ya, itu, ya. stres. Ya. Stres. Bikin sampai derajat gila, naudzubillah min dzalik. Ya banyak anak-anak seperti itu. Kita kadang-kadang lebih sering kasih temboknya jebret. Dah. Nah, Mentok. Dah. kalau masalah pasang tembok Pak Tukang bisa. Tapi kita melarang dengan memberi solusi. Ya ini orang tua tugasnya ini. kita. Baik Ustaz. Iya. Masya Allah. Mohon maaf Pak Tukang. Nah iya. Iya. Kasih tembok Pak Tukang baik, bisa. Ya. baik. Oh, ternyata itu ya salah Iya. satunya alasan kenapa itu ada yang bolos, ada yang nyuri-nyuri kesempatan. Ya alhamdulillah. Saya itu alhamdulillah bukan merasa bisa tidak. Iya. Tapi dulu orang tua mendidik kami dengan begitu. Masya Allah. Saya kebetulan gini. Saya kan sudah tidak ada ayah sejak usia sebelum 4 tahun. Jadi saya ikut ibu. Dari takdir yang kurang bagus itu. Iya. Akhirnya ibu saya janda itu. Ibu saya ditarik oleh orang tuanya. Yaitu kakek saya untuk pulang ke rumah. Kakek saya Masya Allah. Kalau boleh saya katakan sekarang. Sangat demokratis kalau bahasa orang sekarang ya. Nah itu tadi. Padahal kakek saya itu kiai. Pimpinan ormas terbesar di Indonesia. Tapi tidak pernah saya dibegitukan. Saya bal-balan setiap sore. Tapi kakek saya bilang, waktunya sholat pulang. Luar biasa. Iya. Nah, tapi anak-anak yang lain yang bal-balan tidak boleh, sepak bola tidak boleh, ini tidak boleh. Menjadi anak-anak yang tidak baik. Naudzubillah. Ya. Ya itu. Iya, monggo. Cerewet orang tua untuk mendidik anak itu kan. Iya, Lek sedikit punya pertanyaan. Batasan cerewet. Saya kok sulit juga membatasi ya cerewet itu bagaimana. Tapi begini. Jadi cerewet itu terkadang dibutuhkan. Tapi cerewet yang dalam bahasa saya juweh. Juweh itu peduli. Bukan setiap anak berbuat dicereweti terus. Misalnya. Oh beda. Iya. Oh iya. Ya itu tadi, juweh itu inginnya memperbaiki tadi, mengarahkan. Bukan setiap yang diperbuat anak kita cerewet dan tidak berhenti-berhenti, ngomel terus itu. Itu kan orang gila ngomel terus ya. Gitu kan. Kalau orang waras kan tidak begitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Ini anak-anak kalau denger antum seneng banget Ustaz. Iya, Nah, ini perwakilan saya ini. Iya. Memang saya kok. Iya. Harusnya ini curhatnya ke Ustadz semua ini. Iya, soalnya. Harusnya podcast ini biar didengarkan anak-anak. Tapi ini poin penting juga buat Iya. orang tua. Banyak sentilan-sentilan buat orang tua. Ternyata, oh iya. Ya diingetin banget Ustaz. Jadi saya itu mendapatkan didikan seperti itu. Saya pun mendidik anak saya seperti itu. Masya Allah. Dan alhamdulillah ya ada hasilnya lah. Iya. Ya ada hasilnya. Dan tadi nyambung sama Rasulullah cara ngajarinya kita Iya, ada hasilnya. Ya, sosialisasi dengan anak begitu ternyata Masya Allah. Baik Ustaz. Kita lanjutkan ya Ustaz ya. Iya. Nah, karena tadi sudah proses dan teknis yang keliru, sekarang ditambahin Ustaz. Iya. Ada
tantangan lagi yaitu teknologi. Iya, teknologi sekarang ini ya. Teknologi dan media sosial. Iya. Sehingga Jadi teknologi menjadi kambing hitam nih. kambing hitam. Ya Jadi jangan salah satu. kasihan. Teknologi tidak punya akal jadi kambing hitam. Kasihan juga. Artinya Teknologi itu seperti pisau. ya, Siapa yang memegang? ya, Kalau digunakan untuk mengiris, bisa dijadikan untuk masak. ya. Menyembelih bisa digunakan untuk menyembelih. Ya. Penggunaan yang tepat Iya. di saat yang tepat. Iya. Artinya Tapi kan sebenarnya- memiliki dampak ya. Dampak, betul, ada betul. dampaknya. Jelas. Jadi yang ingin kami tanyakan di sini adalah dampak negatif tentunya, Ustaz. Tapi kalau positif tentunya kan seperti Ya. penggunaan tadi ya. Artinya bahwa teknologi dan media sosial Ya. sekarang ini penggunaannya karena tadi sudah keliru teknis pada saat kita pendidikan sebagai orang tua, Iya. sehingga akhirnya teknologi dan media sosial itu akan menjadi tempat yang juga akan berpengaruh negatif juga, Ustaz. Iya. Nah, sehingga konsep pendidikan anak Islami di keluarga modern itu seperti apa, Ustaz? Begini, saya mau bicara sedikit. Nggih. Ya, saya flashback ke belakang sedikit ya. Jujur, Leendro Nggih. dulu ketika masih kecil, masih usia kira-kira SD, SMP suka nonton TV tidak? SD itu Atau pernah nonton TV? pernah nonton, tapi karena satu kampung itu yang punya TV bisa dihitung dengan jari, Ustaz. Ya, Jadi kalau dulu Ana masih kecil, listrik masuk ke kampung kami itu baru Ana sekitar usia kelas 3 SD, Ustaz. iya. Jadi masih pakai genset dulu, Zat. Iya. Sehingga mungkin teknologi belum terlalu banyak. Radio, sandiwara Iya. radio, nah Iya. itu Suka mendengarkan kan? suka mendengarkan. Itu kan teknologi di masa kita dulu, Iya, ya kan? nggih, nggih. Alhamdulillah kan kita sekarang menjaga sholat. Alhamdulillah, amin. Kita juga sadar sebagai orang tua, kita ingin mendidik sebaik-baiknya anak kita. Nggih, Kita sebagai suami juga memberi nafkah pada istri kita dan anak-anak kita. Iya kan? nggih. Artinya apa? Tidak perlu terlalu ditakutkan berlebihan lah teknologi itu. Kasihan di kambing hitam kan itu. Iya, iya. Kalau saya pribadi begitu ya. Memang ada dampaknya. Iya. Ya. Makanya penting di sini anak itu dibuat mengerti dan memahami. Hmm, Jadi dulu orang-orang tua kita yang sampai tidak punya TV itu saya juga tidak bisa menyalahkan. Tapi anak-anaknya nonton TV di rumah tetangga. Itu kalau menurut ulama-ulama Saudi, lebih baik kamu belikan anakmu TV, kamu bisa mengontrol dia menontonnya daripada dia nonton di tetangga. rumah tetangga. Tidak bisa kamu kontrol. Akhirnya anak diajari temannya ngerokok dan seterusnya. Iya, 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 iya. Banyak yang tidak baik di sana, kan begitu. Hmm, Jadi teknologi juga demikian. Kalau saya pribadi loh ya, Nggih. anak pegang HP kita, kalau kita mengatakan haram ya kita nggak usah pegang. Kalau saya pribadi loh ya, Iya, iya. boleh sikat tidak setuju, boleh saja. Saya dipelototi ya sampean. Nggak setuju, boleh saja. Oh ini kan pendapat saya pribadi. Saya mengatakan bukan dalil ya. Ya, ya. Kalau kita melarang anak pegang HP, kita juga harus konsekuensi tidak pegang HP. Paham, paham. Kita hanya pegang HP ketika di kantor atau di luar. Iya, Bisa iya, apa tidak kira-kira? Nah ini. Saya tidak pegang HP selama di rumah. Diteleponi sama jamaah, Ustadz jadwalnya ngaji, gak pegang HP saya. Anak saya nanti ketularan saya. Berat Nah. ya, berat. Maka kan yang lebih baik adalah bagaimana anak dibuat mengerti. Ustadz masih kecil, bisa. Bukan tidak bisa. Anak dibuat mengerti. Loh anak sekarang loh, mohon maaf. Anak saya kadang-kadang TK tuh bicaranya seperti anak SMP. Ya. Kita kaget. Setengah hidup kok kagetnya. Loh, ngomong kok seperti anak sudah SMP. Loh iya. Iya. Saya lupa sudah apa yang diomongkan. Tapi saya sama uminya sampai kaget. Dia bisa ngomong seperti omongannya anak sudah gede. Nggih. Seperti itu. Ya, ya, ya. Ya kita bukan. Jadi saya sering mengatakan beberapa pesantren misalnya. Ya. Tidak boleh pegang HP. Maka harus diumumkan juga ustadz-ustadz di kantor jangan pegang HP. Di rumah saja pegang HP. Nah, ini poin. Bisa tidak? Kalau tidak bisa, maka diatur. Ya. Diatur begini. Orang tua yang mau membawakan anaknya HP boleh, tapi HP diatur oleh pihak pesantren. Diatur itu penggunaannya di saat liburan saja. Itu pun jamnya diatur. Nggih. Terus anak sering dikasih tahu, jangan melihat yang diharamkan oleh Allah, begini, begitu. Jadi mereka justru bijak menggunakan alat-alat seperti ini, Iya. teknologi dan seterusnya, komputer dan seterusnya. Secara tidak langsung dia jadi paham. Iya. Mohon maaf. Nggih, nggih. Boleh tidak setuju juga. Ya. Lebih baik anak
kita katakan nakal atau tidak pandai memanfaatkan teknologi, tidak pandai itu dalam artian menggunakan hal yang tidak baik. Ya. Mungkin banyak main game Ya. atau mungkin melihat hal yang tidak pantas dilihat, mungkin. Oke. Tapi di masa dewasa dia menjadi ahli masjid, kerja rajin, Oh. peduli dengan keluarga. Dia sudah seperti bosan dengan HP ini. Daripada naudzubillah min dzalik, usia orang tua main game. Oh, baik. Kalau usia seperti saya 40-50, begini kira-kira ini nonton TV atau main game? main Kan begitu ya, Pak? Iya kan? Nah, seperti ini. Iya, Dan saya pernah lihat Iya. seorang guru, dia malu, saya lewat tuh malu karena dia sedang begini. Mas. Coba. Kalau menurut saya mendingan sekarang masih kecil dia puas-puasin, Iya, iya. tapi dengan arahan-arahan yang Oh, ya, baik. baik. kita arahan. Ya tidak mungkinlah orang itu akan 100% dalam hidupnya setiap hari itu lurus terus. Saatan-saatan kata Nabi. Saatan-saatan itu apa? Ya, Ada kalanya seperti ini, ada kalanya seperti ini. Tapi kalau ada bimbingan terus, kan dia berjalannya baik. Iya, iya. Contohnya kita dulu loh. Saya dulu, mohon maaf ya ini. Iya. Ini bukan menceritakan keburukan, saya tidak. Iya, iya. Saya dulu seneng nonton tinju. Sepak bola PSSI itu. Kemudian Persibaya Surabaya. Itu idola saya. Masya Sampai Allah. saya tuh luruk. Saya ngeluruk apa? Datang ke Surabaya naik travel saya. Bonek kan tuh berarti, Ustaz. Sampai ke Jakarta saya. Bukan hanya bonek, super bonek saya. Hah? Sepur bonek. Ya alhamdulillah, ya toh. Iya, iya. Akhirnya sembuh pada waktunya. Masya Allah. Karena sudah puas nonton bola. Iya. Sekarang orang-orang sudah tua-tua 50 masih nonton bola, saya sudah tidak nonton bola lagi. Iya, iya. Ibaratnya seorang kegi gitu bahasa Jawanya. Iya, iya, iya. Sudah tidak ada lagi keinginan ke situ. Masya Allah. Sudah terpuaskan. Tapi kan dulu kakek saya mengarahkan, Iya. tidak membiarkan saya. Lu kakek saya tegas, maghrib harus ngaji. Saya sejak TK sudah belajar bahasa Arab sama kakek saya. Masya Allah. Sudah ngaji. Ya, seperti itu. Iya, iya. Jadi ini yang penting ya sebenarnya. Jadi kita proporsional aja lah. Iya, Ya, iya, fleksibel gitu. apalagi dunia anak, dunia apa? Dunia main. main. Daripada orang tua dunianya jadi main. Iya. Kan repot ya. Oh iya. Nah, ya. Misalnya lesi kita balik Indro game-giman. Oh coba ngono nih, ini ngono lah. Akhirnya kalau Oke. keliru nembak astagfirullahaladzim. Kan gak pantas belas ini. Iya ya. Lah ya. Oh, bener Ustaz. Itu. Masya Allah, ini dari Ustaz ini update banget ya dengan kondisi. Seperti kita Saya dulu sahur sepuh itu terus mendengarkan Iya. ya. Tapi ceramahnya Kiai Zainuddin juga wajib. Karena kakek saya dulu gitu disuruh setiap Kiai Zainuddin sore biasanya itu siaran itu. Iya. Itu saya suruh dengarkan. Tapi sahur sepuh saya juga dibiarkan sama kakek saya mendengarkan itu. Ini cerita antum ini kita banget Ustaz. Hah? Nah, saya ngomong begini supaya antum tidak begini loh, terlalu Ya. berlebihan takut Ya, terhadap ya, kondisi ya, anak ya, kita ya. sekarang. Baik, Jangan baik. berlebihan lah kita Baik, ini. baik, baik. Akhirnya anak malah menjadi salah asuhan Ya. tadi, salah didik itu. Baik, baik. Hasilnya malah tidak bagus ya. Masya Allah. Ya. Nah, seperti itu. Lihat, Rasulullah marah nggak dengan Anas main-main dengan temannya itu tadi? Tidak. Itu kan teknologi waktu itu. Iya. Teknologi di waktu itu ya main-main dengan temannya. Iya, 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 iya. Itu online-nya waktu itu ya itu. Ketemu teman di jalan, lali lupa dengan apa? Dia disuruh oleh Rasulullah. Rasulullah malah tertawa. Iya. Coba, karena beliau tahu psikologi anak memang seperti itu. Ya kemarin kan sudah saya ingatkan, Oke. tetaplah jadi orang tua jangan jadi Anak. anak. Ini tolong dijadikan ini Iya, iya. prinsip hidup kita. Baik. Kita ini sudah jadi orang tua tapi perilakunya seperti Anak-anak. anak. Semua harus dituruti sama anak. Iya, iya. Kita sendiri nggak pernah nuruti anak. Ini penjelasan antum jadi fresh banget ya Ustaz. Iya. Masya Allah. Ya, ini semoga menjadi. Ya mudah-mudahan ini bukan saya mengungkap aib saya pribadi, tapi bukan. kenyataan dulu kita begitu. Ya. Alhamdulillah Allah beri hidayah. Ya. Jadi kakek saya tuh nggak kaku-kaku banget, masya Allah. Oke. Dan akhirnya Padahal ya, beliau tokoh. ya, Masya Allah ya. Jadi Ya. kayak kita jadi terbuka Ustaz. Iya. Oh ternyata ada sisi yang lain yang memang kadang-kadang juga kita tadi antum di awal juga sudah memberikan apa istilahnya mukadimah bahwasanya kadang-kadang nggak perlu jaim loh. Gitu Iya. ya. Ada ya, Iya. ya sudah kita hidupi pada. Loh kakek saya itu kadang-kadang pagi setelah sholat subuh beliau kan ceramah dulu di masjid. Iya, iya. Kiai ceramah. Habis itu beli ketan sambil jalan-jalan. Itu ketemu orang-orang di warung-warung ketan. Tapi beliau nggak makan di situ karena Kiai biasanya jaga muruah namanya, jaga Oh, muruah. Tidak iya. makan di situ kan kadang-kadang ada omongan yang jorok atau apa. Oh, iya. Tapi sempat menyapa kadang-kadang saya dengar sendiri, kakek kamu sering bayari orang-orang katanya. Dibayari ketannya itu, kopinya itu. Kemudian beliau pulang.
nanti makan ketan di rumah, habis itu cucu-cucunya saya sering diajak badminton. Oh. Beliau ganti kostum, pakai kaos. Ya, waktu dulu pakai celana pendek, orang tua dulu Kak, pendeknya itu di bawah lutut sedikit gitu biasanya Iya, dulu iya, zaman iya, dulu. iya, iya. Warnanya putih, kombor gitu. Ya. Nah, itu diajak main badminton saya. Hmm. Jadi sekarang ini kan ada beberapa pesantren terlalu mengekang anak. Hasilnya apa? Keluar dari pesantren benci dengan agamanya. Oh iya. Benci dengan apa yang dulu diterapkan di pesantren. Betul. Benci. Dan dia Kita alhamdulillah ya. iya. Jenengan mondok di mana? Kan paling mondok di Mertua Indah. Iya. Mondok Mertua Indah ya kan paling gitu. PMI. Nah ya, mondok Mertua Indah. Tapi alhamdulillah gak benci dengan agama kan Iya, kita. Ustaz. Kenapa? Karena kita sudah dulu sudah pernah merasakan iya. ini begini dengan ditata dengan baik oleh guru-guru kita, Sampai oleh sini. orang tua kita seperti Iya, itu. Ya bener, ada yang memang seperti itu ya. Ya nyata. Jadi, Saya iya. ngalami itu. Oke. Saya ketemu santri kita yang saya ngajar di pesantren itu juga, tapi saya tidak setuju dengan sistem yang ada di situ. Ternyata apa? Setelah itu jadi orang umum. Naudzubillah min dzalik, seperti orang yang benci dengan agamanya sendiri. Tapi ini nanti disiarkan, antum akan dapat beberapa. Oh, saya sudah biasa. Masya Allah. Saya ini sudah biasa. Baik, Insya Allah baik, ya. Ustaz, Ustaz. Kan saya pakai ini nggak dengar saya. Saya kan tidak dengar. Walaupun orang komentar apa ini, Iya. khusus apa ngawur, Iya. ustadz ngawur ya biar Iya, saja. iya. Ya. Tadi antum sempat bilang boleh tidak setuju, tapi saya setuju, Ustaz. Ya. Saya setuju.